Assalamualaikum, salam sehat. Balik lagi di channel si Peri Gemoy. Barangkali ibu-ibu ada yang masih memiliki anak kecil yang giginya belum copot atau masih menunggu tumbuh gigi susu. Oke, simak video saya berikut ini. Ada pertanyaan mengenai gigi susu anak, entah itu memang kekhawatiran ibu atau bagaimana. Intinya seperti ini: jika anaknya baru tumbuh gigi atau misalkan sudah tumbuh gigi susu ya, intinya gigi susu sudah tumbuh, kapan gigi susu itu tanggal atau copot? Apakah memang yang sudah goyang dengan sendirinya harus dicabut atau bagaimana? Jadi begini Bu. Nah, hiraukan dulu suara ayam itu. Mudah-mudahan tidak terganggu ya Bu ya. Jadi begini Bu, apakah gigi anak saya yang gigi susunya sudah goyang harus dicabut atau bagaimana? Intinya tidak semua gigi susu yang goyang itu harus dicabut. Selama tidak ada keluhan atau tidak ada gangguan terhadap si anak, baik dari bicaranya, aktivitas sehari-harinya, dan yang terpenting tidak terganggu dalam hal anak ibu makan atau berkegiatan lah, intinya seperti itu. Terus sebagian orang tua memang ada yang menginginkan gigi susu yang sudah goyang itu dicabut. Itu tidak jadi masalah Bu. Intinya kapan gigi susu dicabut itu yang pertama ketika gigi sudah mulai goyang. Goyang di sini yang digaris besarkan itu yakni mengganggu ya Bu ya. Anak itu terganggu dengan goyangnya gigi susunya, entah itu kalau lagi makan dia terasa sakit, entah itu dia mengganggu dalam aktivitas bicaranya. Ibu bisa melakukan pencabutan. Kalau misalkan gigi susunya goyangnya normal tanpa ada kasus-kasus tertentu, ibu bisa melakukan di rumah dengan cara hati-hati melakukan kapas yang dikasih es batu kecil atau air dingin es Bu ya, untuk meminimalisir rasa sakit di anak. Atau tidak, ibu bisa menyarankan anak untuk menggoyang-goyangkan gigi yang sudah goyang itu setiap hari, entah itu dengan lidah atau itu entah dengan tangan. Tapi jika ibu memang mulai khawatir dengan pertumbuhan gigi susu yang sudah goyang itu, ibu bisa menyerahkan ke ahlinya, yakni ke dokter gigi atau ke fasilitas kesehatan setempat, baik ke puskesmas atau ke klinik-klinik gigi terdekat. Yang lainnya, ibu bisa melihat dari postur pertumbuhan gigi si anak itu. Jika memang gigi susu yang sudah goyang itu tidak memberi ruang untuk gigi permanen yang mau tumbuh, intinya ada yang 2:1, karena kan anak itu berbeda-beda Bu ya. Ada yang memang bentuk rahangnya kecil, ada yang bentuk rahangnya besar. Nah, biasanya kalau yang tidak ada ruang tumbuh gigi permanen di sini, yang dimaksudkan adalah untuk anak yang memang memiliki rahang-rahang kecil. Biasanya gigi susunya itu memiliki bentuk yang kecil Bu, sedangkan gigi permanennya agak besar. Yang dimaksud 2:1 itu untuk 2 gigi susu yang goyang atau yang tumbuh digantikan dengan 1 gigi permanen yang nantinya menggantikan gigi susu tersebut. Nah, untuk hal jika ibu menginginkan untuk dicabut, biasanya nanti dilihat dulu, kunjungi dulu dokter terdekat. Nanti bila mana ada memang ada gigi susu yang tidak memberikan ruang untuk gigi permanen, yang saya maksud tadi 2:1, 2 gigi susu yang mau copot berbanding dengan 1 gigi permanen yang mau tumbuh, itu otomatis kan tidak ada ruang. Tidak ada ruang, misalkan ini 2 gigi
susu, ini satu gigi permanen yang mau tumbuh. Biasanya itu dilakukan pencabutan dengan tujuan untuk memberi ruang pertumbuhan di gigi permanennya. Ketika sudah dilakukan pencabutan, tetap nanti di apa ya namanya dikhususkan waktunya untuk pemeriksaan rutin kembali ya Bu ya, sambil melihat pertumbuhan gigi si anak. Terus yang lainnya, kapan gigi susu harus dicabut selain yang tadi, entah itu goyang atau memang tidak memberikan ruang di gigi permanen. Gigi susu di sini dilakukan pencabutan jika memang gigi susunya mengalami karies. Karies di sini entah itu keropos atau memang rusak karena plak-plak di gigi, atau memang karena ada kasus-kasus tertentu yang memang si anak itu merasa tidak nyaman Bu ya. Nah, jadi gigi susu di sini bisa ibu cabut terlebih dahulu ke dokter gigi sambil nanti dikonsultasikan apakah memang harus segera dicabut atau diberikan pengobatan terlebih dahulu terhadap si anak. Karena karies di sini tidak semua anak mengalami karies. Maksudnya gigi yang sudah karies itu tidak semua anak mengalami gangguan. Giginya karies tapi tidak sakit. Tapi nanti lama-kelamaan seiring pergantian gigi permanen biasanya nanti copot dengan sendirinya. Memang hal yang terbaik untuk gigi susu yang sudah goyang itu dibiarkan biar copot dengan sendirinya, karena gigi susu tersebut bisa membantu sebagai penunjuk arah, bisa dijadikan petunjuk jalan bagi gigi permanen yang mau tumbuh, saling dorong gitu ya Bu ya. Nah, untuk yang karies di sini ibu tinggal lihat kondisi si anak, apakah memang anaknya terganggu dengan rasa sakit karies di sini atau tidak. Selama tidak ada gangguan, ibu bisa melakukan konsultasi, tidak harus selalu dilakukan pencabutan. Silakan konsultasikan dengan dokter gigi terdekat atau dokter gigi pribadi ibu-ibu. Untuk yang lainnya, gigi susu di sini kapan sih dicabutnya? Ketika mengalami infeksi ya Bu ya. Tidak semua anak mengalami infeksi yang fatal. Ada di antaranya infeksi yang memang bisa disembuhkan dengan obat. Biasanya dikasih antibiotik sesuai anjuran dokter gigi yang memeriksa, atau misalkan infeksi gigi susunya sembuh dengan sendirinya karena ada pergantian gigi permanen yang dimaksud. Tapi ada juga gigi susu yang dimaksud infeksi di sini yang memang sudah sangat mengganggu terhadap si anak, baik dari rasa sakit atau misalkan infeksi sudah keluar nanah, bahkan sampai ada yang pendarahan. Tapi tidak wah gitu. Intinya anak pun merasa sakit yang memang sakit tidak tertahankan. Biasanya gigi susu yang infeksi di sini walaupun penggantinya masih lama, misalkan di second molar agak lama atau bagaimana, tapi kalau misalkan gigi susunya sudah infeksi dan memang mengganggu, sebagian dokter gigi melakukan pencabutan dengan tujuan agar si anak bisa beraktivitas kembali dengan biasa dan tidak mengganggu di pola makannya. Karena kalau misalkan gigi susu yang sudah infeksi, apalagi yang sudah keluar nanah, biasanya terasa tidak akan nyaman di anak, apalagi untuk melakukan aktivitas makan dan lain sebagainya. Jangan sampai menghambat ke pertumbuhan si anak. Gara-gara satu gigi susu yang infeksi sakit, si anak enggan untuk makan, si anak enggan untuk beraktivitas, dan bahkan mengalami kelelahan karena tidak ada asupan makanan. Jadi seperti itu ya Bu ya. Tidak semua gigi susu bisa dilakukan pencabutan, tidak semua gigi susu tumbuh dengan sama antara anak satu sama yang lainnya. Ini dikhususkan dengan kasus-kasus tertentu. Silakan konsultasikan ke dokter gigi
terdekat, dan ibu bisa mencari sumber-sumber yang terpercaya lagi sebelum melakukan pemeriksaan ke dokter. Intinya selama anak tidak mengalami keluhan, tidak ada infeksi, dan memang tingkat ruang pertumbuhan permanen giginya bagus, tidak usah dilakukan pencabutan. Hal-hal yang memang harus dilakukan pencabutan, hal-hal tertentu yang tadi sudah saya sampaikan. Ibu bisa melakukan konsultasi ke dokter gigi setempat ya Bu. Jangan takut buat anak-anak yang memang memiliki kasus gigi yang harus dilakukan pencabutan. Dokter gigi itu ramah, dokter gigi itu baik, dan jangan takut dengan alat gigi untuk masa depan kalian. Salam sehat.